Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang menonton jam tersebut. Perkenalkan, nama saya Andriano, NIM 1022111079, dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung, kelas 3B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mesin listrik AC dan mesin listrik DC. Di sini tugas ini ingin menyelesaikan tugas di mata kuliah dasar teknik tenaga listrik. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian-bagian mesin listrik. Mesin listrik terdiri dari 3 buah bagian dasar, yaitu rotor, stator, dan jangkar. Stator merupakan komponen yang diam, yaitu memiliki magnet walaupun diam. Kemudian ada rotor, merupakan komponen listrik berputar untuk memutar as motor. Jenis rotor ada 2, yaitu squirrel cage rotor dan wound rotor. Jangkar merupakan bagian yang dihasilkan atau diberikan tegangan. Kemudian kita masuk ke mesin listrik AC. Terdapat 2 jenis listrik AC, yaitu motor AC sinkron. Yang pertama, motor AC sinkron. Motor AC sinkron ini bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu, jadi dia tetap sinkron pada waktu. Motor ini memerlukan arus searah atau DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torque awal. Oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Yang kedua, ada motor AC induksi. Motor AC ini merupakan motor yang paling sering digunakan pada peralatan industri karena rancangannya sederhana, murah, dan dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC. Jenis-jenis listrik industri, motor listrik induksi. Yang pertama ada motor induksi satu fasa. Motor ini hanya memiliki satu gulungan stator yang beroperasi dengan pasukan daya satu fasa. Memiliki sebuah rotor kandang tupai dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti fan, mesin cuci, pengering pakaian, kemudian ada penyedot air dan sebagainya. Penggunaannya hingga 3 sampai hingga 4 HP. Kemudian ada motor 3 fasa. Medan magnet yang berputar dihasilkan oleh pasukan 3 fasa yang seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya yang tinggi dan memiliki kandang tupai atau gulungan rotor. Penyalaan diperkirakan bahwa 70% motor induksi industri menggunakan motor jenis ini, seperti pompa, kompresor, conveyor, dan jaringan listrik. Tersedia hingga ukuran 1/3 hingga ratusan HP. Mesin listrik induksi adalah suatu magnet memiliki medan magnet yang digambarkan sebagai garis-garis flux. Garis-garis flux magnet yang muncul dari kutub selatan ke kutub utara. Faraday menemukan bahwa perubahan flux magnet menghasilkan gaya gerak listrik. Jadi magnetnya ini dari S ke U itu memiliki garis-garis flux magnet seperti ini, dia bergelombang kemudian dia dipotong
dengan ini lilitan dan menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik. Kita masuk ke mesin listrik DC. Dalam mesin DC, arus di setiap kawat dari armatur sejatinya berjalan bolak-balik. Jadi sebenarnya dia itu bolak-balik, tetapi dia dirubah atau dikonversikan menjadi arus searah. Seperti gambar 1 yang ini, dia ini dikonversikan dari sini menjadi arus searah. Pada gambar 1A, generator DC titik 2 induksi EMF AC dikonversikan ke tegangan DC. Jadi gambar 1A dia induksi EMF AC dikonversikan tegangan DC. Jadi dia dari AC dirubah menjadi DC. Gambar 1B motor DC ini input arus searah dikonversikan ke bolak-balik dalam armatur pada waktu yang tepat untuk menghasilkan arus searah. Jadi dia dari ini armatur ini dikonversikan dari arus bolak-balik dari ke bolak-balik armatur. Jadi dia dikonversikan ke bolak-balik dari armatur pada waktu yang tepat untuk menghasilkan arus searah. Kita masuk ke EMF dan torsi. Medan magnet yang dihasilkan oleh kutub stator yang menginduksikan EMF pada koil rotor atau armatur ketika mesin berotasi atau berputar. Flux kutub dihasilkan oleh eksitasi atau arus medan DC yang secara magnetasi berpasangan dengan rotor. Flux adalah proporsional ke arus medan jika induksi tidak jenuh. Flux dengan rumus flux sama dengan K kali IF. Konduktor rotor memotong garis medan magnet yang menghasilkan EMF pada koil. Dengan rumus EA sama dengan 2 dikali M R dikali B AG dikali L G dikali V. NR sama dengan jumlah rangkaian koil. BAG sama dengan rata-rata friksi. IG LG adalah panjang sebuah sumbu efektif dan V kecepatan konduktor. Kecepatan motor dan friksi dihitung dengan V sama dengan omega N DG per bagi 2. Flux sama dengan BAG LG P DG per P. EMF torsi dan daya mekanik. Torsi berhubungan dengan tenaga penghantar dengan panjang L yang dialiri arus listrik dalam magnet dengan kerapatan flux B akan mendapatkan gaya F sama dengan B kali I kali L. Jika jari-jari rotor R, torsi yang dihasilkan adalah T sama dengan F dikali L. Daya mekanik dan daya listrik. Daya mekanik rumusnya daya mekanik sama dengan torsi dikali omega N atau kecepatan sudut mekanis. Kita mencari omega N itu dengan rumus 2VFM. Jadi 2Pi frekuensi mekanisnya, di mana kita dapatkan rumusnya adalah 2Pi. N ini adalah jumlah dia berputar dibagi 60, jadi 60 sekon. Jadi dia 1 menit berputarnya berapa kali.
Daya listrik dan interaksi medan magnet. Daya listrik itu rumusnya S sama dengan kecepatan dikali arus, sama dengan S aksen tidak boleh lebih kecil dari theta. P sama dengan S cos theta. Keterangan T sama dengan torsi, omega M adalah kecepatan sudut mekanis, frekuensi M adalah sudut mekanis, N adalah kecepatan putaran. Interaksi medan magnet. Arus listrik juga menghasilkan flux. Interaksi flux tersebut dengan flux utama sebanding dengan torsi, di mana T sama dengan K BR kali BS sin delta. Delta ini adalah sudut gayanya. Kita soal pertama. Sebuah motor DC 230 volt menarik arus pada beban 0 2 ampere dan berputar dengan kecepatan 1200 rpm. Jika arus beban penuh 40 ampere, tentukanlah kecepatan beban penuh. Presentasi regulasi kecepatan. Anggapan bahwa fungsi tetap tahanan jangkar 1,25 ohm. Penyelesaian. Tahanan medan Sun tidak diberikan. Arus medan Sun tidak dapat dihitung. Maka kedua hal ini diabaikan. Jadi tahanan medan Sun ini tidak diberikan ya. Jika tidak diberikan maka arus medan Sun tidak usah dihitung. Mereka diabaikan saja kedua hal ini. Jadi kita dapatkan rumusnya adalah EB1 sama dengan V dikurang IA1 dikali RA sama dengan tegangannya adalah ketegangan motor DC ini adalah 230 volt. Kemudian dikurang arusnya arus A1. Jadi 2 mega ampere ini dikurang dengan 40 ampere. 40 ampere ini dibagi 1200 tadi dapatlah 0,25 ampere. Tahanannya sama dengan, jadi tegangan yang EB1 sama dengan 229,5 volt. Kemudian kita mencari EB2 sama rumusnya tegangan V dikurang IA2 RA sama dengan 230 dikurang dalam kurung 40 dikali 0,25 sama dengan 220 volt. N1 sama dengan 1200 rpm. Yang ditanya N2 nya, dimana berlaku N2 per N1 sama dengan EB2 per EB1 dikali flux 1 dibagi flux 2. Jika flux 1 sama dengan flux 2 mesin Sun, maka N2 per 1200 sama dengan 220 per 229,5. Jadi N2 nya 1200 dikali 220 per 229,5 sama dengan 1150 rpm. Jadi persen regulasi kecepatannya 1200 dikurang 1150 dibagi 1150 dikali 100% sama dengan 4,3%. Jadi kecepatan beban penuhnya itu adalah 1150 rpm. Terus presentasi regulasi kecepatannya adalah 4,3%.
Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Sebuah pompa triple ram diputar dengan kecepatan 60 rpm oleh sebuah motor induksi 3 fasa. Ingat, ini ada 3 fasa dan mempunyai 8 kutub dan frekuensinya 50 Hz. Jika slip motor 4%, carilah perbandingan total gigi motor dengan pompa. Dimana kita ketahui bahwa ini dayanya adalah 4 pasang, jadi dia mempunyai 8 kutub ya, jadi dia 4 pasang. Kecepatannya adalah 60 rpm, frekuensinya 50 Hz, dan S adalah 4%. Slipnya adalah 4%. Ditanya adalah perbandingan total gigi motor dengan pompa. Jadi rumusnya adalah N pompa titik dibagi N motor. Jadi N pompanya dibagi dengan kecepatan motor, dimana NS sama dengan frekuensi dikali kecepatan dibagi P, dimana kita masukkan nilainya frekuensinya 50 Hz dikali kecepatannya 60 rpm dibagi, karena kutubnya ada 8 jadi dia ada 4 pasang, jadi 4 sama dengan 750 rpm. S sama dengan NS dikurang NR dibagi NS. S nya 0,04 karena ini 4%, jadi dikonversikan jadi 0,04%. 04 sama dengan 750 dikurang NR per 750, dimana kecil NR sama dengan 720. Ini 1 bagi 0,04, karena NR nya lebih besar daripada 720 rpm, maka 60 dikali bagi 720 sama dengan 1 banding 12 gigi. Jadi jawabannya adalah 1 banding 12 gigi. Ini dapat dari mana? 0,04 kita pindahkan ke 750. NR ini adalah banyaknya kecepatan dalam 1 kali 1 menit. Kemudian kita beralih ke soal nomor 3. Motor Sun berputar 1000 rpm dengan namerik arus 25 ampere dari sumber. Jika tegangan 250 volt dan tahanan jangkar serta tahanan medan berturut-turut 1 ohm dan 25 ohm, hitunglah flux atau kutub. Jangkar mempunyai 48 alur dengan 4 konduktor atau alur dan dihubungkan gelung. Juga hitung efisiensi jika rugi dikurang rugi besi, gesekan dan belitan adalah 800 watt. Pemecahannya diketahui bahwa EA sama dengan VIA dikali RA sama dengan 250 dikali I dikali LI kurang I 1 F IL dikurang IF. Arus sumber sama dengan 25 ampere. Tahanan medan adalah 250 ohm, sehingga IF sama dengan 250 dalam kurung 250 sama dengan 1 ampere. EA sama dengan 250 dikurang 24 dikali 1 sama dengan 226 volt. EA sama dengan flux ZNP dibagi 4 dikali 60. Flux sama dengan 226 dikali 60 per 48.
dikali 4 dikali 1000 Weber. Flux sama dengan 0,0706 Weber atau kutub. Karena merupakan belitan gulung, P sama dengan A, maka daya masuk ke mesin sama dengan 250 dikali 25, jadi 6250 watt. Daya masuk ke jangkar adalah 226 dikali 24 sama dengan 5424 watt. Jika rugi-rugi gesekan, belitan, histeris, dan arus eddy sebesar 860 watt, maka daya keluar sama dengan 5424 dikurang 800 sama dengan 4624 watt, sehingga efisiensi sama dengan 4626 dibagi 6250 dikali 100%. Jadi efisiensinya adalah 74%. Ya, ini 800 watt sebenarnya. Ini salah dari itunya soalnya. Jadi kita dapatkan bahwa efisiensinya adalah 74%. Terus flux kutubnya ada 0,0706 Weber per kutub. Terima kasih, sekian mungkin video dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf, salah kata atau salah ucapan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Sekian, terima kasih.